bulan, sehingga pada pagi hari ini kembali sama-sama kita dapat melaksanakan salah satu rangkaian sholat wajib, yaitu sholat fardu subuh dengan secara berjamaah. Dan berikutnya kita sama-sama berniat iktikaf semasa berada di ruangan majelis yang mulia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fa'aduddu fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, yang artinya dalam hati kita sengaja aku berniat iktikaf semasa berada di dalam masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Berikut juga kita niat menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala, sengaja aku menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua rangkaian yang dapat kita laksanakan pada pagi hari ini menjadi sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan balasan pahala yang sempurna setiap kita yang hadir pada pagi hari ini. Amin insyaallah ya rabbal alamin. Salawat serta salam teratur tercurah teriring kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga besar beliau dan juga para sahabat, para kerabat, para pencinta dan umat beliau ila yaumil qiyamah. Pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, di tempat yang berjanji, sama-sama kita akan mengkaji yang berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan. Ada keunggulan apa di dalamnya? Maka dinyatakan di sini oleh baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang keunggulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "U'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsah." Umatku telah diberikan 5 keunggulan. Lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Yang 5 keunggulan tersebut belum pernah diberikan kepada umat para nabi sebelumnya. Ini luar biasa. Ya, belum pernah diberikan kepada umat dari semua para nabi sebelum aku jadi. Jadi keunggulan ini hanya diprioritaskan umat beliau saja, umat Nabi Muhammad SAW saja. Ya, alhamdulillah tiada lain daripada umat tersebut sampailah dengan kita. Ya, dengan kita pada pagi hari ini masih menjadi umat Nabi. Mudah-mudahan sampai titik terakhir kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Amma wahidatun, yang pertama dari 5 keunggulan tadi yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, fa'innahu idza kana awal lailatin min syahri Ramadan nadhara Allah azza wa jalla ilaihi. Apabila di permulaan malam bulan Ramadan, maka Allah memandang kepada semua manusia daripada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi mulai masuk bulan Ramadan tanggal 1 malamnya itu Allah memandang siapa itu? Memandang semua umat Nabi Muhammad SAW. Maksudnya memandang di situ apa? Merahmati, ya, memberikan, curahkan rahmatnya kepada semua umat Nabi Muhammad SAW. Wa man nadhara ilaihi lam yu'adzibhu abada. Siapa yang bertepatan dengan malam tersebut, bertepatan juga dengan dia beribadah kepada Allah seperti tarawih, ya, atau pas lagi tadarus, ya, atau mengikuti sholat fardunya, berarti itu mereka yang bertepatan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pandangan Allah atau rahmat Allah dicurahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Manakala umat tersebut menyambut akan kedatangan bulan itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyambut dengan
rangkaian-rangkaian ibadah kepada Allah pada malam bulan Ramadan itu, ya, mereka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang apabila mendapatkan pandangan itu atau rahmat tersebut pada malam itu, maka ujar Rasulullah SAW, tidaklah umat itu menjadi binasa selama-lamanya, tidak menjadi binasa. Tapi di sini kalau melihat dari bahasanya, hanya orang-orang daripada umat Nabi Muhammad SAW itu yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala pada malam pertama itu, yang menyambutnya dengan tarawih, ya, dengan sholat wajibnya maghrib dan isyanya, juga berikut yang baca Al-Qur'annya minimal maghrib isyanya, ya, apalagi dengan tarawih, tambah lagi dengan tadarusnya. Itu mereka yang pasti mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah yang apabila tercurah kepada mereka pada saat itu, maka ujar Nabi, tidak bakalan mereka itu binasa selama-lamanya. Jadi luar biasa. Tapi ya pada kenyataannya tidak semuanya kayaknya mendapatkan rahmat yang khusus, ya. Ada rahmat yang umum, ada rahmat yang khusus. Ini rahmat yang khusus bagi umat Nabi Muhammad diberikan di bulan Ramadan bagi mereka yang betul-betul merasa umat Nabi Muhammad. Ya, ironisnya kalau mereka merasa umat Nabi Muhammad SAW, pastilah menyambut bulan Ramadan itu dengan kesenangan, ya, dengan kebahagiaan, ya, sehingga kebahagiaan dan kesenangan itu tertuang dengan rangkaian-rangkaian ibadah yang dia laksanakan, baru itu mendapatkan hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan rahmat itu mengakibatkan dia tidak bakalan binasa selama-lamanya. Allahu Akbar. Karena yang menjadi penentu dalam hidup kita di dunia dan di akhirat nanti itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah itu lebih besar daripada nilai pahala sholat. Ya, rahmat Allah lebih besar daripada nilai pahala sholat kita, pahala puasa kita, pahala semualah kebaikan yang kita lakukan, kan semuanya di situ ada nilai pahalanya. Rahmat Allah itu lebih besar daripada itu semuanya. Luar biasa. Karena rahmat Allah tadi itu yang akan mengantarkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak mendapatkan rahmat Allah, meskipun amalannya banyak, kalau tidak mendapatkan rahmat Allah, hampa, tidak bakalan bisa masuk surga. Jangankan seperti amal ibadah kita yang mungkin kita menilai banyak pahala kita dapatkan. Ya, umat Bahari, ya, dari kalangan Bani Israel ada yang beribadah sampai 350 tahun. Guru 350 tahun. Kan umat Nabi Muhammad itu tidak ada yang sampai ibadah seperti ini. 350 tahun itu ibadah semuanya. Ya, kita ini 80 tahun, 70 tahun itu sudah campuran. Ya maksiatnya di situ juga, ibadahnya di situ juga, gulingnya di situ juga, kekesakannya di situ juga, bawalunya di situ juga. Jadi 60-70 tahun itu sudah include semuanya di situ. Itu umat Nabi Muhammad. Kalau dihitung-hitung dari 70 tahun seumpama hidup kita itu paling berapa ibadahnya? Iya kan? Berapa ibadahnya? Jadi kalau mengandalkan pahalanya, ya sangat sedikit sekali. Karena kita di puasa bisa-bisa gulingnya lebih banyak daripada baca Quran. Ada yang malam ini sudah khatam satu kali. Kalau nenek-nenek itu saya yakin dia sudah khataman terus setiap hari. Ulun setiap hari khatam terus satu kali baca Qul huwallahu aja 3 kali. Qul huwallahu 3 kali. Ya dulu khataman wahidan, 1 kali khatam perbandingannya 3 kali baca Qul huwallahu ahad. Aduh sekali-kali baca Ikhlas 3 kali dan ada 1 khataman. Jadi orang aku dapat 2-3 khataman, aku 50 khataman. Nah, sehari aku baca ayat kursi, ayat baca Ikhlas berapa kali? Kalau 100 kali, 8 kau dibagi 3. Berapa khatam itu? Ya kan? Luar biasa.
amalan qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas itu luar biasa. Ya, 3 kalinya aja bisa membandingi khatam Al-Quran. Subhanallah, luar biasa. Ini 350 tahun ibadahnya saja. Ibadahnya saja. Ya, ujar Allah Subhanahu wa taala dalam cerita ini disampaikan kepada orang itu pelantara malaikatnya, "Hai malaikatku," ujar Allah, "Hai malaikatku, nanti orang itu yang beribadah 350 tahun itu masukkanlah jangan lupa ke dalam surgaku, tapi dengan rahmatku." Dengan rahmatku. Ujar orang itu mendengar hendak dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat Allah, kada terima, karena merasa ibadahnya itu banyak. Nah itu jangan ada perasaan banyak ibadah. Akun ini baik, biar di sini sekali. Akun setiap subuh di sini. Aku lebih banyak dan berikan lebih baik. Jangan merasa banyak. Takut pulang kira. Engkau merasa banyak, jumawa kada mau pulang memandang rahmat Allah, hendak masuk surga dengan amalannya ini merasa saja lupa. Setiap pagi aku mengajar. Alhamdulillah absensiku hadir terus di Masjid As-Salam. Masya Allah. Pokoknya pasti aku masuk surga. Karena setiap pagi sembahyang tarawih nak khair juga. Tadarus orang kuliran aku je seorang pandai rajin. Nah, jangan merasa jumawa. Ya, kada sebanyak orang-orang terdahulu kita. Ibadahnya Al-Habib Abdurrahman As-Sigaf itu. Ya, ini khotaman bujul-bujul khotaman. Bukan khotam baca Al-Ikhlas, tentang bujul-bujul khotaman Al-Quran. Sehari 4 kali khotam. Itu sehari. Kalau malamnya kenapa? 4 kali khotam. Jadi sehari 4 khotam. Malamnya 4 kali khotam. Jadi satu hari satu malam itu 4 kali 2, 8 kali khotaman. Kali 30 hari. Nah dibandingkan itu aja kada sanggup kita 1 kali khotaman setahun. Itu kan kada tuntung. Kada tuntung. Aduh karena pas khotamannya hendak mengkhotamkannya itu ya di bulan Ramadan itu, pas di bulan Ramadan juga tanggal-tanggal yang pertamanya itu panglang semangat. Ya kan? Sudah tanggal 15 ke atas tuh beli biasa kolernya. Beli biasa kolernya. Nih, mulai nih di masjid-masjid ada beberapa masjid mulai beganal lagi masjidnya. Semalam tuh pas melihat pertama tuh, kan tak lilik di sini nih. Jadi tahu dengan masjid-masjid keadaan masjid di bulan Ramadan ini. Ini adalah waktu malam pertama itu bahalus masjid, sholat bahalus ya. Ujar orang juga, sayangnya deh, ini tempatnya harus benar. Orangnya sampai keluar, itu malam pertama bahalus sholat masjid. Begitu sudah malam keempat, malam kelima, mulai berganal lagi. Apabila aja masjidnya 3 kali. Semalam tuh bahalus, kenapa jadi berganal lagi? Karoman. Bukan masjidnya bahalus juga, orangnya. Ya, orangnya tuh ada yang banyak, berkurang pulang. La ilaha illallah. Ini 350 tahun. Yakin ini masuk surga. Ya, begitu mendengar ujar Allah, "Hai malaikatku, masukkan kenalah hambaku inilah ke dalam surgaku, tapi dengan rahmatku." Mendengar kada terima ini. Ya Allah, jangan biibadati. Ya Allah, jangan dengan rahmat. Aku hendak dengan ibadahku. Ya Allah, birahmati biibadati. Nah,
Wah, ini kacau. Allah jadi lawannya. Dirahmati Allah dengan rahmat kok. Diibadati dengan ibadah kok. Ya Allah, ini mocil juga ternyata. Sudah, malaikat sini. Kayak ngalahnya. Ikan junggil lagi. Dikucik matanya sebuting. Kucik matanya sebuting. Timbang dengan ibadahnya dia yang ujarnya itu ya 350 tahun yang ingat memastikan akan masuk surga dengan ibadahnya itu. Kucik aja sebuting mata. Timbang. Kalau barat di amalannya inya, silakan bawainnya ke dalam surga. Tapi kalau barat daripada rahmat aku beriakan di sebuting mata, bawa ke neraka saya dan berkunjung di sana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampun, ampun, ampun. Jangan, jangan. Takut juga kalau dikucik matanya. Jangan dikucik mataku, jangan. Takutannya. La ilaha illallah. Jangan. Sudah. Aku nyerah. Sudah, masukkan aku ke dalam surgamu dengan rahmatmu aja, tidak apa-apa ya. Dengan rahmatmu aja, nyerah. Nanti jangan dimuji mataku, jangan. La ilaha illallah. Nah ini artinya ini bisa dijadikan referensi, bisa dijadikan sampel contoh bahwasanya menentukan kita bisa masuk surga itu adalah rahmat Allah. Jadi yang banyak ibadahnya jangan jumawa, mentang-mentang banyak ibadahnya. Jangan kayak ini. Ya, yang sedikit ibadahnya jangan kecil hati. Ya, karena masih ada menanti rahmat Allah di situ. Ya, rahmatullah wasi'at ghadabuh. Ya, karena rahmat Allah itu lebih luas terbentang daripada murkanya. Jangan berkecil hati aku nih. Aduh, supan jepang. Selawasan aku nih kada biasa tarawih, kada biasa ke masjid. Jadi kalau aku ke masjid ini kan supan. Apa ujar orang kan? Ditihinya kenapa aku jadi aku ke masjid. jangan kecil hati ya. Nanti sejak barangkali pas kita masuk masjid dapat rahmat Allah, kada lawas meninggal membawa rahmat Allah masuk surga ya. Masuk surga. Nah, kayak dikisahkan bebinian yang menjadi kupu-kupu malam itu kan. Nah, ada bebinian yang menjadi kupu-kupu malam. Nah, tahulah kan kupu-kupu malam. Nah, kalau malam kayak kupu-kupu berjalanan. Malam dia kayak kupu-kupu berjalanan. La ilaha illallah. Inya masuk surganya itu bukan dengan amalannya. Kalau melihat dari amalannya buruk, sabarataannya buruk amalannya itu. Cuman inya itu karena kasih sayangnya dengan makhluk Allah yang ngarannya anjing itu yang sedang kelaparan kehausan. Ya, menjulur-julur lisannya si anjing itu kehausan. Dia ambilkan dari sepatu hak. Tahu sepatu haknya itu tinggi. Dia pacul sepatu haknya tadi itu, diambilkannya banyak. Ya, diminumkannya ke anjing tadi itu. Bukan ya anjing tadi itu. Bukan berarti ya memberi minumnya itu yang mengantarkan dia bisa ke surga, tapi rahmat Allah. Begitu inya berkasih sayang dengan makhluk Allah yang namanya anjing tadi, maka Allah berkasih sayanglah dengan dia. Subhanallah. Di situ terletak rahmat Allah. Akhirnya dikisahkan ini si wanita kupu-kupu malam tadi, ya, jadi ahli surga. Masya Allah. Berkat apa itu? Memberi minum seekor anjing. Nah di situ terdapat rahmat Allah. Jadi yang mengantarkan ke surga itu adalah rahmat Allah yang didapati dari setaguk dua taguk minuman yang diberikan kepada seekor
anjing. Luar biasa. Kalau memberi anjing saja bisa mendapatkan rahmat, kemudian rahmat itu mengantarkan dia ke surga, apalagi memberi paguruan. Pulang. lebih banyak lagi. Itu diibaratkan jalannya itu jalannya tol, karena pakai macet. Ada antri lagi, tol langsung bus. Nah, Allah, kayak apa memberi? Nah, imam kita yang baca yang tadi itu jauh tuh dari mana? Tembilahan kan? Nah, hendak bolehkah karena lebaran? Hendak kaya deh, kos gede. Berapa gram kos ke sana? Bulan balik 20 juta. Oh, 2 juta. Jangan pakai kesahan imam lah karena yang lainnya. Bayarian karena ini sekabat kan ya. Berikut THR 10 juta. Jangan pakai kesahan. Waduh, apa? Itu kilat masuk surganya itu. Kan tol lagi. Tol di tol. Bus langsung. Allahu Akbar. Karena pasti di situ terdapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang perlu kita harapkan, itu adalah rahmat Allah. Rahmat Allah. Jadi optimis kita bisa masuk surga itu bersandar dengan rahmat Allah. Kalau sudah kita bersandar dengan rahmat Allah, akan timbul percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bujur apa bujur? Percaya kepada Allah. Jadi yang bagian preman-preman gitu, ya, artinya di situ ada optimisme masuk surga. Ya, karena kan sirrullah fil abad. Rahasia Allah ada dengan hambanya, kita kada tahu. Makanya jangan memandang sebelah mata. Picak merenya itu. Jangan memandang sebelah mata dengan mereka kita. Zahirnya kada sembahyangan, zahirnya kan kita kada tahu, zahirnya kada tarawehan, zahirnya kada puasaan, zahir kita kada tahu. Ya, mungkin bisa jadi menutup-nutupi diri, bisa jadi kan. Jadi di situ kita husnudzon, karena di situ ada rahasia Allah di setiap individu manusia. Ya, ada rahasia Allah tersirat di dalamnya, kita kada tahu. Iya, jadi yang menentukan itu pas di sakratul maut. Kalau pas di sakratul maut ini bawa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai. Dakhala jannah kata Rasulullah. Langsung tembus sampai ke surga. Sekalipun dikisahkan ini bagus, baik, rajin ibadahnya, begitu di sakratul maut ayo takbir, tahlil, ditalkin pulang, sudah aku talkin aja lah, la ilaha illallah, baik bahaya di situ. Ya, itu ada seorang kiai guru besar, masya Allah, berisi burung beo. Burung beo ini K7, ya, apa namanya, berzikir la ilaha illallah. Apabila dicatuk kayak ini, la ilaha illallah. Coba bunyinya gimana? La ilaha illallah. Masya Allah. Apabila didatangi lawan guru tadi itu, la ilaha illallah. Asik ini burungnya. Udah terlatihnya kan? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini kan yang berisi burung ini K7 ini kan? Coba, ayo bunyinya. Wah, mantap ya. Burung ini kan di suara. Nah, ini. La ilaha illallah. Senang gurunya. Suatu ketika gurunya sembahyang. Nah, si burung tadi itu
dicengkram sama kucing. Begitu dicengkram sama kucing saya itu anak dimakannya, berkuciaknya, nangis guru, nangis guru. Sampai sembahyang gurunya sedih. Seminggu kada keluar rumah. Waduh, dan murid-muridnya ada apa ini dengan gaya kita? Apa karena burungnya dimakan kucing tadi? Ya, sehingga kalau bisa lagi ke masjid. Ada apa? Sehabis seminggu datangi sama murid-muridnya, guru kenapa? Sudah kayaknya aja dulu lah. Aku tukarkan bahasa yang lebih harap lagi daripada itu. Kadang lagi pian mendidik dia sampai bertahun-tahun tuh langsung aku datangkan yang sudah bisa sholawat. Yang sudah bisa sholawat, bisa baca Quran, bisa baca sholawat, bisa tahlil. Sudah jangan. Dan guru kata akun lagi sudah. Terus kenapa pian disadih? Aku disadih bukan karena burung kau dimakan kucing, kamu tahulah. Aku dengan susah payah mendidik dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la, sampai ia kau mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Senang aku, himbung aku, ketujuh aku. Tapi di saat mati, apa yang terjadi? Bukan la ilaha illallah lagi yang dibawa. Itu yang aku takutkan. Itu aku takut terjadi dengan diriku seorang. Taulah kami. Bukan karena burungnya dari si bulu tadi. Aku takut terjadi dengan diriku. Pas kan aku mati ada kawal lagi. Kul la ilaha illallah. Wah, apa ini bang? Maksudnya apa ini? Bernyanyi dan gotolnya. Wah, ditakutkan seperti itu. Kadang-kadang mengucapkan la ilaha illallah. Di situ pun terdapat rahmat Allah. Amunnya kada dapat rahmat Allah, kada kawa pian. Kada kawa, makanya disini diminta itu rahmat Allah. Ya Allah, rahmatmu, rahmatmu, rahmatmu. Jangan sampai terputus rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya apabila didapati itu rahmat, sudah. Bukan rahmawati lah. Kalau rahmawati itu nyaman dicari. Ini sedikit banyak. Ya, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu didapat. Satu rahmat saja. Kalau sagin banyak. Satu rahmat, rahmatan wahidatan. Satu rahmat kita dapat sampai terbawa ke akhirat sana. Selamat kita masuk surga insyaallah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini umat Nabi Muhammad mendapatkan keistimewaan dari Allah mulai daripada malam pertama langsung dihujani dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi umat yang model mana dulu? Umat yang menyambut bulan Ramadan. Maka itulah ujar Nabi, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Siapa orang yang himung ketika hendak datangnya bulan Ramadan, himungnya saja itu mendapatkan rahmat Allah. Sampai ujar Nabi haramallahu jasadahu 'ala niran, jakanya ia mati setelah himung. Wah, esok puasa kan? Ya Allah, aku himung benar. Kenapa himungnya di bulan Ramadan itu penuh dengan berkah, penuh dengan rahmat, penuh dengan wadai buah. Jangan aku kalau di bulan Ramadan makanan banyak, makan di rumah nyaman terus. Yang biasa ibu kasih menyayan. Bukan itu, tapi karena aku nih himung benar karena aku ketujuh tarawih berjamaah, sembahyang wajib, fardu isya kami, masjid-masjid hibah, itu yang mengolah aku himung. Nah, sampai dia mati itu pada saat itu, saat dia himung karena akan datangnya bulan Ramadan yang dia pandang karena ibadahnya, karena ingin puasanya, karena hendak tarawihnya, hendak sembahyang isya berjamaahnya, hendak sembahyang subuh berjamaahnya, belum lagi sampai ke hari hanya
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haramallahu jasadahu 'ala niran. Dia bulik kepada Allah, membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Membawa rahmat Allah. Selesai urusan kau sudah dengan rahmat Allah. No problem. Enggak ada permasalahan. Ini itu ada rahmat Allah yang maju mengantarkan orang itu sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ini Allah turunkan, Allah deraskan bak hujan rahmat Allah di malam pertama bulan Ramadan. Ya, mereka yang menyambutnya, mereka yang kebujuran di situ ibadah, sholat, baca Quran, berzikir, bersolawat, mereka yang mendapatkan curahan rahmat dari itu. Jika sudah mendapatkan itu ujar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tidak bakalan binasa selama-lamanya. Allah tidak bakalan binasa. Dia akan datang sampai kepada Allah itu dengan membawa rahmat. Ya, jadi sekali lagi ya, rahmat Allah. Intinya jangan jumawa yang banyak beribadah, jangan kecil hati atau kecewa yang sedikit ibadah. Karena penentunya adalah rahmat Allah. Tetap harus optimis kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surganya Allah. Itu yang pertama. 3 menit lagi. Yang kedua, ini kelebihan umat Nabi Muhammad. Wa amma tsaniyatu, dan adapun yang keduanya, fa inna khulufa afwamihim hina yumsun atyabu 'indallah min rihil misk. Oh, ini luar biasa. Sesungguhnya khulufu afwamihim, khuluf afwamihim, bau mulut, ya, bau mulut. Untung kita ini masih diwajibkan pakai masker. Jadi siapa bebas pakai saya tutup halat dengan masker berbagai ada. Di situ pulang manfaatnya kita rasakan. Ya kan? Pokoknya bebas kayak kita kalau kita berhadapan. Karena di sini timbul bau mulut itu hina yamsun, ketika pada sore hari. Kalau pagi hari itu masih hanyir makanan, kita hanya bersikat gigi. Ya, kalau pas sore apalagi dari pagi guringan. La ilaha illallah. Makanya kada boleh bersiwakin, kada boleh. Ya, kenapa? Siwak itu akan menghilangkan bau mulut. Ya, kalau bersiwak menghilangkan bau mulut. Ya, makanya kalau kada boleh bersiwak itu makruh. Kalau di bulan Ramadan sekalipun ada pendapat yang membolehkan. Siapa itu? Al-Imam Nawawi. Membolehkan, ada apa aja. Karena mengingat siwak ini asyaddu istihbaban, sangat disunahkan. Jadi ada sunnah, ada sangat sunnah. Ini sangat disunahkan. Jadi sekalipun di bulan Ramadan kada apa, tapi jangan berniat menghilangkan bau mulut. Ini dikucuk terus, siwaknya dikucuk terus. Tidak tahu, hilang bau mulutnya. Semat-semat dibasahin dikucuk, banyak. Kalau seharian, iya, kan parut seharian kucuk terus. Wah, ikan minum kada, siwak sunnah. Bagian sembahyang kalau dikucuknya kali pakainya. Waduh, hai. Biarkan saja bau-bau itu, biarkan. Ya, karena itu bernilai atyab indallah min rihil misk. Bagi Allah lebih harum daripada harumnya minyak misik atau minyak kasturi. Tapi itu bagi Allah nilainya, jangan diiklankan dengan sesama. Lain kalau indan nas, ya kan? Di sisi manusia aja lebih harum daripada minyak misik. Ada bapak, aku ini hendak sembahyang dia, cuma minta napas ikam biar harum. Kalau indah nas, kata bapak, ini bukan indah nas, indah Allah. Bagi Allah yang bernilainya itu, ini jangan diiklankan dengan sama tumas. Lebih harum daripada minyak misik. Apa? Kepala lu peang.
Mana enggak? Habis makan jengkol tambahan lagi. Iya, bau tetap tidak boleh. Diiklankan dengan zambah kita. Kenapa gerak? Nyak misik. Nyak misik. Nyak misik. Itu indah Allah sekali lagi lah. Indah Allah. Iya, bagi Allah. Sampai napasnya kita yang kurang sedap. Kan kurang sedapnya artinya kenapa? Jadi kita kurang percaya diri. Apalagi kalau biasa memeriksa gigi yang banyak karang-karangnya. Wah, sampai ganal-ganal karangnya. Sayang, mau dibuang sayang. Habis makan daging sayang gak bisa gigi. Habis biarkan aja nempel-nempel. Itu tambahannya lagi. Ya, ini kan kita jadi kurang pede, percaya diri itu kurang karena nggak pakai sandal. Nah, makanya sekali lagi, wajib pakai masker lah, masker lah. Alhamdulillah tutupi dengan masker. Pulang baliknya ya lah, barokah. Tapi baunya kurang sedap sampai kita seorang tidak percaya diri, hendak berkekisahan lawan kawan. Jarak. Corona. Padahal bukan jarak bukan karena corona. Ini jauhan terus. Iya, sesama kita seperti inilah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ini kurang nyaman, ya. Jadi salah tingkah dan sebagainya, menahan dirinya dari kekurang nyamanan tadi itu semata-mata mempertahankan puasanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah nilainya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan. Ujar Allah, jangan takut ikan. Sampai ikan korbankan diri ikan. Nah, pertahankan itu puasa sehingga ikan kada biasa lagi berkesahan dan sebagainya karena merasa untung ikan itu bau. Aku beri nilai dari Allah. Muntung ikan yang bau tadi itu bagi aku adalah lebih harum daripada minyak misik semua. Subhanallah, luar biasa. Jadi kalau begitu biarkan aja dipakai. Bau sekalian untung tidak jangan. Dijaga terus sikat gigi sebagainya. Pas pagi-pagi itu udah boleh. Sampai sebelum zuhur itu masih boleh kita bersih-bersih, bersiwak. Yang dimakruhkan kalau bersiwak itu ba'da zawal. Kalau sudah sehabis zuhur itu kada boleh lagi ke sana ke sore. Karena di sini yang timbul ya aroma kurang sedap dari muntung kita yang berpuasa itu karena di sore hari mulai habis zuhur itu mulai merasa kita ini mulai kurang sedap ini. Ya, apalagi yang dimakan petai semalam sahur itu makan petai ya maaf bagi yang biasa katanya sudah itu seorang itu jangan diiklankan minyak kasturi insya Allah itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Masih ada 5 lagi, 3 lagi belum sempat saya sampaikan, insya Allah di pertemuan berikutnya mungkin kalau masih ada jadwal. Kalau tidak ada sedapatnya aja. Mudah-mudahan kita barokah, dapat ilmu yang bermanfaat, mendapatkan sifat optimisme dengan Allah Subhanahu wa taala akan rahmatnya, dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah dan menjadikan penyebab puasa kita itu kita mendapatkan rahmat sehingga kita bisa masuk surga. Amin insyaallah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad miftah ibadi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salam daiman bidawamillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ilman nafi'an
وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا كثيرا طيبا. نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع وعين يستجاب له. نسألك علما لدني وعلما شرف صافي الهني وهب يا غني. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.